Misi Ibu. Iya adik, mari. Selamat pagi. Selamat pagi adik. Silakan dulu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sudah dapat tempat duduk yang nyaman? Sudah Ibu. Atau mungkin kalau misalnya belum nyaman, adik bisa geser saja ke kiri atau ke kanan. Sudah Ibu. Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya adik hari ini? Kabar baik Ibu. Baik ya? Ya. Berarti kabarnya ini baik. Atau ada yang tidak baik hari ini? Baik Ibu. Baik, oke. Terima kasih Adik karena Adik sudah mau berbagi kabar hari ini. Ibu dengar tadi kabarnya baik ya? Iya Ibu. Oke. Syukur ya, Ibu berharap bahwa semoga adik selalu sehat dan juga semangat ya setiap harinya. Oke. Kalau misalnya adik merasa kurang enak badan atau mungkin apa, adik bisa sampaikan kepada Ibu supaya kita bisa menyelesaikan diri ya. Ya Ibu. Baik adik, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pasti adik belum kenal Ibu toh? Ya Ibu belum. Oke. Nama Ibu Filomena Pauline, nama lengkap. Nama panggilannya sering disapa Ibu Paula. Jadi adik bisa memanggil Ibu Paula. Baik Ya, Ibu. adik. Hari ini Ibu akan mendampingi adik dalam sesi konseling individual kita ya. Baik. Nah, tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Alangkah lebih baiknya supaya kita lebih akrab. Ibu juga ingin mendengarkan adik untuk bisa memperkenalkan diri. Coba adik bisa perkenalkan nama, kelas, dan mungkin juga ada hal yang adik sukai seperti misalnya mungkin hobi atau mungkin hal-hal lain yang adik sukai. Silakan. Baik Ibu, jadi nama saya Veronica Utan. Saya dari kelas 12 IPS 1 Ibu. Jadi hal yang paling saya suka itu menanam, terus olahraga, terus healing ke pantai. Itu saya suka sekali. Oke, adik Oa. Adik Oa toh? Iya Ibu. Adik Oa, oke. Adik Oa sudah memperkenalkan diri, terima kasih. Terus juga tadi adik Oa bilang adik Oa suka healing ke pantai, suka menanam. Nah, ini kira-kira menanam ini menanam apa? Menanam sayur atau bunga-bunga begitu Ibu. Oke. Oh, adik menanamnya di rumah? Atau? Iya Ibu. Baik, di rumah. Tapi Ibu pikir di kebun sendiri. Baik adik, terima kasih karena adik sudah mau memperkenalkan diri dan juga berbagi hal yang adik sukai tadi seperti olahraga dan juga menanam, healing ke pantai juga. Baik adik, sebelum kita mulai sesi konseling kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik, terima kasih. Sebelum kita lebih lanjut lagi ke sesi konseling kita hari ini, Ibu ingin mau menyampaikan beberapa hal di mana sesi konseling kita ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Dan sesi konseling ini akan terjadi selama 2 kali pertemuan. Semoga apa yang adik ceritakan pada hari ini, yang adik ceritakan di ruangan ini, tidak akan diketahui oleh siapapun. Jadi di sini adik aman, nyaman, kecuali ada hal-hal tertentu yang memang perlu ditindaklanjuti demi kebaikan adik. Tujuan kita hari ini adalah mencari bersama jalan keluar dari permasalahan yang sedang adik hadapi sekarang, agar adik bisa merasa lebih baik dan juga bisa fokus belajar. Bagaimana adik? Apakah adik sepakat dengan kontra konseling kita dan juga tujuan konseling kita hari ini? Saya setuju Ibu. Baik, terima kasih adik. Di ruangan ini ruangan yang aman, nyaman, jadi adik bisa terbuka secara jujur kepada ibu apa yang segala hal yang adik rasakan, segala hal yang adik simpan sendirian, adik bisa sampaikan kepada ibu. Ibu juga berharap semoga kedatangan adik ini merupakan kedatangan yang adik mau sendiri mau datang ke sini, atau mungkin ada yang menyuruh atau paksaan dari orang lain? Sendiri datang. Oh, sendiri datang. Jadi ini kemauan dari adik sendiri. Baik, terima kasih adik. Dan ini merupakan
salah satu kemauan dari adik sendiri untuk datang bertemu dengan ibu di ruangan BK ini. Dan juga berharap semoga apa yang adik sampaikan hari ini bisa berguna dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Ibu juga berharap semoga selama sesi konseling ini berlangsung kita bisa saling menghargai, menghormati satu sama lain, dan juga bisa mendengarkan. Apakah adik bisa memahami apa yang ibu sampaikan? Paham, baik saya paham. Baik, terima kasih adik. Oke, adik bisa tarik nafas dulu. Bagaimana mungkin ruangan ini nyaman? Nyaman Ibu. Duduknya Karena juga ada AC nyaman? jadi nyaman. Oh, oke, ada AC. Pencahayaannya juga nyaman tidak? Nyaman ya? Iya. Baik, terima kasih adik. Semuanya sudah nyaman. Ibu sangat senang karena adik merasa nyaman dengan ruangan ini. Pencahayaannya juga, duduknya juga nyaman. Kalau misalnya adik tidak nyaman, bisa langsung kasih tahu ke ibu supaya kita bisa menyesuaikan bersama-sama ya. Oke, baik. Senyum dulu. Oke. Bagaimana perasaan adik setelah tadi masuk dari pintu masuk, datang, terus duduk, ketemu dengan ibu, perkenalkan diri. Perasaan adik bagaimana sekarang? Saya merasa agak sedikit gugup Ibu, soalnya saya itu jarang sekali bercerita ke orang lain. Merasa gugup. Ya. Oke, gugup itu hal yang wajar, adik. Itu merupakan salah satu hal yang wajar karena kita manusia ini nih tidak tahu bahwa apa yang harus kita sampaikan itu bisa didengar oleh orang lain. Mungkin ada yang dengar kita omong, mungkin ada juga yang tidak dengar kita omong. Jadi rasa gugup itu pasti hal yang wajar. Tetapi di sini adik tidak perlu harus terburu-buru dengan apa yang harus adik sampaikan. Adik bisa tarik nafas dulu, rileks, ambil posisi duduk yang baik, dan bisa sampaikan kepada ibu secara pelan-pelan. Ibu tidak akan memaksa adik untuk harus terburu-buru. Adik bisa kasih tenang diri dulu, tarik nafas mungkin, atau mungkin senyum dulu sebelum adik sampaikan, baru adik sudah rasa lega, adik bisa langsung cerita ke ibu. Tetapi kalau belum rasa tenang, adik tenang dulu. Mungkin adik mau minum air dulu atau? Sudah. Sudah. Baik. Tarik nafas dulu. Oke, silakan. Jadi saya itu ingin sekali bercerita ke orang tua atau teman-teman saya. Tapi saya takut ditolak, takut mereka tidak peduli dengan saya Ibu. Baik, terima kasih adik. Setelah apa yang adik sampaikan tadi, ibu mendengar bahwa di satu sisi adik punya keinginan untuk bisa terbuka dengan orang lain. Tetapi di sisi lain adik merasa takut. Kalau misalnya apa yang adik sampaikan itu tidak akan diterima dan juga tidak akan didengarkan oleh orang lain. Apa yang adik ceritakan benar begitu? Iya Ibu, saya sering jadi diam saja, akhirnya malah menyalahkan diri saya sendiri. Baik, ibu paham dan juga ibu bisa merasakan apa yang adik rasakan sekarang. Karena hal ini dimana begitu berat, rasanya adik menahan perasaan sendirian dan juga menyalahkan diri adik sendiri. Itu yang akan membuat adik tambah merasa tidak pantas untuk didengar, ya? Iya Ibu, benar sekali, rasanya seperti tidak ada guna saya berbicara. Baik adik, itu benar sekali. Hal-hal yang adik rasakan seperti takut, menyalahkan diri sendiri, terus juga gugup, kayak apa yang adik sampaikan itu tuh tidak mau diterima oleh orang lain. Nah, ibu mau mengucapkan terima kasih ya, karena adik sudah mau berani cerita dengan ibu di sini. Walaupun terlihat dari raut wajah ya, itu tuh kayaknya sulit sekali adik untuk cerita, tapi ibu bangga. Ibu mengapresiasi karena adik sudah mau berani dan juga adik berhasil menyampaikan apa yang selama ini adik simpan. Itu menunjukkan bahwa adik ini sebenarnya punya kekuatan untuk terbuka dan mau bercerita dengan orang lain. Saya merasa agak sedikit lega Ibu, ternyata saya bisa berbicara dan terbuka. Baik, oke. Nah, itu hal yang luar biasa ya adik, karena adik sudah rasa lega, rasa senang setelah adik bisa menyampaikan hal ini kepada ibu. Benar? Ya Ibu, awalnya saya pikir tidak bisa
untuk berbicara, tetapi saya juga bisa terbuka juga di sini. Baik, itu hal yang luar biasa ya untuk Ibu bisa sampaikan kepada adik, karena adik ini memang sih dilihat dari tadi yang adik masuk itu tuh kayaknya adik ini kayaknya gugup dalam hati, pasti ibu ini nih kayaknya mukanya seram sekali, saya takut mau omong dengan ibu. Tetapi di sini adik sudah jujur dengan ibu, karena adik bilang awalnya adik takut, tapi secara perlahan-lahan adik sudah mau terbuka dengan ibu dan juga jujur. Dari yang adik ceritakan tadi, semua yang adik ceritakan ibu sudah mendengarkan semua, dan sebenarnya adik ini ingin sekali ya untuk bisa dipahami dan juga didengar. Dan sekarang adik sudah sadar bahwa kalau ketika adik diberi ruang, dan ternyata benar terbukti tadi ibu memberikan adik ruang, adik bisa cerita dan juga terbuka secara jujur, dan juga adik bisa terbuka meskipun masih ada rasa gugup, tetapi adik memberanikan diri untuk berbicara. Ya Ibu, saya jadi mengerti kalau saya tidak seburuk seperti yang saya pikirkan. Betul sekali adik. Dan ibu mau sampaikan bahwa menanamkan diri dalam diri yang bilang tidak pantas untuk orang lain itu seharusnya tidak boleh adik tanamkan dalam diri, karena semua orang apa yang kita miliki dalam diri ini adalah pantas untuk diketahui oleh semua orang, tetapi tidak semua harus diketahui. Hal-hal tertentu saja yang bisa diketahui oleh orang lain, dan kita ini harus merasa pantas untuk siapapun, bahkan dengan diri sendiri. Dan juga adik juga harus menanamkan diri bahwa adik itu pantas didengar dan juga dipahami oleh orang lain, baik itu dengan papa mama, keluarga, ataupun juga teman-teman adik. Kalau adik sudah bisa mulai terbuka dengan ibu di ruangan ini, ibu ingin tahu kira-kira apa langkah kecil yang bisa adik coba lakukan dengan orang tua atau dengan teman-teman. Kalau dari saya Ibu, saya mau mencoba menulis dulu. Ya. Jadi saya menulis perasaan saya, terus saya kasih ke bapak atau mama atau teman-teman saya. Baik, itu ide yang bagus untuk adik. Dengan menulis, adik bisa menyusun kata-kata dulu ya, terlebih dahulu sebelum adik menyampaikan atau berbicara secara langsung dengan bapak mama atau keluarga atau mungkin teman-teman. Ya Ibu, saya mau mencoba mulai dari situ. Iya, baik, terima kasih adik, karena hari ini adik sudah mau datang ketemu dengan ibu di ruangan ini, terus cerita dengan ibu, terbuka dengan ibu. Ibu merasa sangat senang sekali hari ini karena adik sudah mau cerita semua rasa takut yang adik rasakan, dan juga adik juga bisa menemukan cara untuk memulai terbuka dengan siapapun, yaitu adik menulis dulu terlebih dahulu sebelum adik menyampaikan dan juga berbicara secara langsung dengan orang tua ataupun teman-teman. Itu langkah yang sangat baik untuk adik. Nah, bagaimana perasaan adik setelah adik menceritakan segala hal yang adik rasakan, dari rasa takut, gugup, dan juga takut, dan juga setelah adik menemukan cara yang baik untuk adik bisa lakukan berbicara dengan siapapun itu, kira-kira bagaimana perasaan adik hari ini? Saya merasa agak sedikit lebih lega Ibu, dan saya juga jadi punya ide buat mencoba hal baru. Baik adik, ibu senang dan juga merasa adik ini sangat excited, sangat-sangat mau untuk bisa memberanikan diri, meskipun masih ada rasa gugup dan juga takut, tetapi adik tetap berani untuk mencoba hal yang baru dan mencari jalan keluarnya. Ibu yakin dan juga percaya bahwa adik pasti bisa melakukan hal ini. Ibu mau tahu dari adik, kira-kira apa harapan adik setelah adik merasa lega dengan apa yang adik sudah cerita hari ini dan juga menemukan cara yang baik untuk adik bisa lakukan? Harapan saya sudah bisa mulai terbuka dan mencoba hal-hal yang saya sebutkan tadi, seperti menulis terlebih dahulu begitu. Baik adik, terima kasih. Ibu senang dan juga ibu bangga sekali karena adik sudah memberanikan diri ya datang bertemu dengan ibu, cerita segala semua hal yang adik rasakan, dan juga adik juga berhasil menemukan caranya sendiri untuk bisa terbuka dengan siapapun.
tanpa harus merasa gugup. Meskipun pasti awal-awal tidak mungkin langsung bisa berhasil, pasti membutuhkan waktu 1-2 hari atau mungkin lebih dari itu juga pasti akan adik rasakan. Nah, Ibu tadi sudah dengar harapan, perasaan semuanya yang sudah adik sampaikan tadi. Ibu mau menyampaikan bahwa sebelum kita menutup sesi kita hari ini, Ibu ingin memastikan dulu kesepakatan kita untuk melanjutkan ke pertemuan kita yang kedua nanti. Bagaimana kalau kita lanjut pertemuan kita ini minggu depan? Apakah adik setuju? Siap, Ibu. Adik siap ya? Siap. Oke, tetapi untuk waktu, hari, tanggal, dan juga tempatnya akan Ibu sampaikan lewat via WhatsApp. Oleh karena itu, apakah Ibu boleh meminta nomor HP dari adik? Bisa, Ibu. Baik adik, ini adik bisa langsung ketik nomor HP-nya di sini ya. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Baik adik, terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi setuju ya kita lakukan sesi pertemuan kita yang kedua minggu depan. Nanti Ibu sampaikan untuk waktu, hari, tanggal, dan juga tempatnya lewat via WhatsApp ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih adik. Jadi kita sudah menyepakati untuk bertemu minggu depan lagi pada pertemuan kita yang kedua. Ibu harap adik tetap menjaga komitmen, menjaga kerahasiaan, dan terus mempraktikkan hal-hal positif yang sudah adik pelajari hari ini. Kalau begitu, mari kita tutup sesi kita ini dengan doa, dan Ibu minta izin apakah adik bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Siap, Ibu. Baik, silakan. Mari kita berdoa, Ibu. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik, terima kasih adik untuk hari ini. Ibu sangat bangga ya, Ibu bangga sekali nih. Bangga sekali karena adik sudah memberanikan diri datang ketemu dengan Ibu meskipun adik masih ada rasa takut sendiri. Dilihat dari tadi masuk dari pintu masuk sampai duduk di sini juga masih kayaknya ada rasa tegang, tetapi setelah berjalannya waktu adik merasa tenang. Dan sekarang kita sudah selesai ya, sudah habis doa, sudah selesai. Setelah ini adik mau langsung pulang atau masih lanjut kelas? Lanjut kelas, Ibu. Dengan Ibu Wendy. Oh, lanjut kelas ya. Matematika. Oh, matematika. Baik, semangat ya, tetap fokus belajar. Ingat apa yang sudah kita lakukan hari ini harus bisa ditanamkan supaya adik bisa memberanikan diri juga. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya adik, terima kasih juga. Ya, silakan.